Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Biro SDM Polda Aceh bersama saya Nurmainita. Salam presisi. Sobat Polri dimanapun Anda berada, seorang bijak pernah berkata, permusuhan tidak baik dipertahankan, perdamaian penting untuk diusahakan, dan persaudaraan perlu dijalin untuk kebaikan. Sobat Polri, Polda Aceh telah menutup seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76 dengan SAPA, Selawah Adventure Polda Aceh. Nah, SAPA telah membuktikan kepada kita bahwa melalui komunitas olahraga motor trail yang memicu adrenalin ternyata mampu mempererat tali persaudaraan antar kalangan dan juga elemen. Dan SAPA juga membuktikan bahwa ia mampu menyatukan berbagai perbedaan untuk membuat suatu kesatuan yang utuh mencapai tujuan, yaitu soliditas pastinya. Nah, Sobat Polri telah hadir di tengah kita dua orang narasumber yang merupakan tim sukses nih dari pelaksanaan SAPA 2022. Siapa dia? Beliau adalah yang pertama Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Mahmud Hari Sandi Sinurat SIK. Beliau adalah Wakil Direktur Reskrimsus Polda Aceh, sekaligus menjabat sebagai Ketua Seksi Acara dalam SAPA 2022. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Insya Allah sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat nih ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat bincang-bincang dengan kita di sini. Dan untuk narasumber yang kedua, yang tidak kalah penting juga, yaitu Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Syafrinizal SAG. Beliau adalah Kabak Psikologi RUSD Polda Aceh yang sekaligus merangkap sebagai sekretaris dalam kepanitiaan SAPA 2022. Assalamualaikum Pak Syafrinizal. Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu. Sehat juga kan Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-bapak telah berkenan hadir di podcast RUSD Polda Aceh. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, pasti Sobat Polri sudah penasaran nih. Ini SAPA-nya apa sih gitu ya kan? Jadi kemarin kita telah melaksanakan kegiatan Selawah Adventure Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih ke Pak Sekretaris dulu kali ya, karena sebelum kita ke acara tentu sudah mengonsep sedemikian rupa nih. Bisa disampaikan ke Sobat Polri Pak, mungkin kira-kira SAPA ini apa dan apa sih tujuannya Pak buat masyarakat ataupun buat Polri sendiri Pak? Silakan. Baik, terima kasih sahabat Polri yang berbahagia. Berkaitan dengan apa disampaikan tadi, Selawah Adventure Polda Aceh ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Rangkaian Bayangkara sebelumnya sudah dilaksanakan beberapa item, termasuk yang puncaknya Legian Expo, kemudian ada beberapa item lagi, dan terakhir adalah kegiatan SAPA, Selawah Adventure Polda Aceh. Kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan komunitas trail yang direncanakan dan dipadukan dengan beberapa item kegiatan yang kita laksanakan. Mungkin sahabat Polri perlu kami jelaskan juga sebelumnya bahwa ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah ada kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Tapi sempat berhenti selama 2 tahun karena kita mengalami pandemi COVID, jadi sempat terhenti. Namun sebelumnya ada namanya SPA atau SPA, Selawah Private Adventure. Itu sudah dilaksanakan selama 3 tahun, 1, 2, 3. Seharusnya ini adalah SPA 3, tapi berkaitan dengan sudah berhenti selama 2 tahun, maka dicetuslah dengan para panitia sesuai dengan petunjuk Pak Kapolda bahwa ini disebut dengan nama SAPA, Selawah Private Adventure Polda Aceh. Ini adalah kegiatan komunitas trail yang kita ketahui bahwa di Aceh ini sangat banyak komunitas trail yang tersebar di mana-mana, baik di tingkat kabupaten ataupun di pusat provinsi khususnya. Jadi dengan adanya kegiatan ini mengumpulkan para komunitas-komunitas yang melaksanakan kegiatan adventure ini di satu jalur. Berkaitan dengan itu, barangkali ini adalah kuncinya silaturahmi, ya, ajang silaturahmi. Kemudian secara bersama-sama menemukan satu tempat untuk bisa menyalurkan hobinya. Demikian Pak sementara. Oke. Baik, terima kasih Pak Syafrinizal. Nah, kalau ke Pak Sandi nih Pak, SAPA ini kalau bisa dibilang, wah kok bagi masyarakat Aceh, ini udah terlom-lom, terlagi-lagi Polda Aceh membuat suatu hal yang spektakuler ya. Dimana BSE kemarin kan membuat Sobat Polri dan masyarakat Aceh takjub nih dengan
luar biasa event itu. Nah ini juga Sapa nggak kalah luar biasa sih menurut saya. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan awal cerita seksi acaranya nih Pak, dari sisi seksi acara itu pertama mengumpulkan masanya untuk para ridernya itu seperti apa Pak, dan jumlah yang hadir itu berapa orang sih Pak pada saat kegiatan? Ya, terima kasih Bu Norma. Jadi kami sebagai ketua seksi acara pertama mengucapkan syukur alhamdulillah karena kegiatan acara ini bisa berjalan dengan baik serta bisa dikatakan sukses ya. Yes. Kegiatan ini sendiri diikuti hampir 1.500 rider. Wow. 1.500 rider ini pertama yang berbeda adalah dari segi jumlah. Karena di Aceh belum ada satu event komunitas trail yang jumlah ridersnya itu mencapai hampir 1.500. Jadi ini sesuatu yang spektakuler. Kemudian yang kedua, kegiatan ini sendiri diikuti oleh Forkopimda. Di mana dalam peserta itu ada Pak Pangdam, Iskandar Muda yang ikut beserta dengan para pejabat utama di Kodam juga mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua, jajaran Forkopimda di wilayah, ada beberapa yang kita monitor ikut, ada dari Forkopimda Nagan Raya, kemudian Forkopimda Aceh Selatan, serta beberapa pejabat seperti Kapolres sejajaran, juga beberapa Dandim juga ada ikut. Ini jadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian juga ini kegiatan yang menyatukan semua komunitas-komunitas rider yang mempunyai hobi yang sama, yaitu trabas di masing-masing di kabupaten kota. Semuanya 23 kabupaten dan kota ini semuanya mengikuti. Sehingga ini membuat kita membangkitkan adrenalin kita sebagai sebagai panitia, bagaimana mengemas acara ini sehingga acara ini nanti bisa berjalan dengan baik, sukses dan meriah. Dan alhamdulillah itu bisa kita wujudkan berkat kerjasama tentunya dari semua tim panitia. Ini sesuatu yang kita syukuri, dan kegiatan ini sendiri kita mulai mulai sejak pukul 7 pagi sampai dengan pukul 22 baru kita bubar di situ. Pagi sampai malam. Iya. Dan rider semuanya alhamdulillah mengikuti semua item kegiatan jam per jam, itu diikuti semuanya dengan baik. Dan puncaknya memang adalah karena ini adalah satu satu event yang fun. Betul. Artinya bukan kita mencari juara di sini, bukan, tapi hanya adalah sifatnya fun, sehingga ada di ujungnya kita menyiapkan door prize kepada para rider. Dan ini cukup disambut antusias oleh para rider. Dan kegiatan ini sendiri semuanya ini bisa kita laksanakan dari mulai pagi sampai dengan malam hari itu dengan baik. Jadi bisa dibilang 1.400 dari jam 7, 1.400 masih malam tuh masih ditunggu. Door prize-nya sendiri jam berapa Pak? Door prize-nya sendiri dimulai dari sore hari. Ya, pukul 17 itu diawali oleh Pak Kapolda, Pak Wakapolda, kemudian beberapa pejabat utama yang menarik undiannya, dan dilanjutkan juga pada malam hari, di mana karena kegiatannya cukup padat, jadi ada jeda waktu, kita jeda waktu sholat maghrib dan sholat isya, dan setelah sholat isya kita sambung lagi sampai dengan pukul 10, dan semuanya masyarakat masih tetap mengikuti kegiatan tersebut. Oke, baik. Nah, Sobat Polri, tadi kan kita sudah melihat nih tayangan kilas balik pelaksanaan Sapa dari awal sampai penyerahan hadiah dan sebagainya. Nah, mungkin dari Pak Safrin Ija kami ingin tahu nih, rute yang dilewati itu lewat mana saja sih Pak? Jadi kan dari atas luar biasa pemandangannya kan Pak. Ini yang kami khususnya yang perempuan ataupun yang non rider ya kan. Wah, ternyata seru juga nih kegiatan ini. Itu rutenya dari mana ke mana ini Pak? Baik, terima kasih Bu. Ya. Di rute yang kita lewati itu mulai start dari Polda, finish Polda. Ada beberapa tahapan dan 3 checkpoint yang kita siapkan. Jadi pada peserta itu untuk bisa diundi untuk dapat door prize itu harus melewati 3 checkpoint. Checkpoint itu yang pertama di Polda, yang kedua di Kecamatan Blaminta, yang ketiga di
Muntasi. Pak, checkpoint ini apa nih maksudnya? Checkpoint artinya para peserta kan di sebelum perangan kita bagikan ID card bagi masing-masing. Pada ID card. Bagi checkpoint itu mereka masuk pos yang harus dilewati. Ya, 3 pos yang harus dilewati. Artinya nanti di setiap pos itu ada petugas yang menjaga. Kemudian nanti mereka akan didatakan. Dan ditempel stiker bahwa mereka sudah masuk checkpoint 2, checkpoint 3. Nah, setelah nanti bisa checkpoint ketiga, mereka langsung dikembalikan ke Polda, bisa ikut untuk dopres. Gitu. Ya, jadi jalur-jalur yang dilewati itu ada 4 kecamatan yang kita masuki. Yang pertama Kecamatan Siakuala, kemudian Kecamatan Darussalam, Kecamatan Belang Bintang, dan Kecamatan Muntasi. Berarti Jalur 4 ya Pak ya? 4 kecamatan ya. Kecamatan. Jadi lewatin Kurung Raya ya Pak? Kurung Raya tidak. Kurung Raya. Belang Bintang. Belang Bintang, Mutasik, Darussalam, sama Siakuala. Jalurnya pun berbeda-beda. Jadi ada beberapa saya menyatakan bahwa itu sangat puas karena memang jalurnya itu sangat lengkap. Ada gunungnya, ada lumpurnya, ada persawahannya, ada trek yang single Itu ada tim tracknya. tersendiri yang mulai mensurvei nih, yang paling keren Ada, di daerah sini gitu ada ya tim Pak sendiri. ya? Pak Jadi Sambil sendiri bukan? kami sempat ikut sekali lah karena kan kami di sekretariat. Jadi belum sempat beberapa kali. Fix kan ini, Pak, Karena ya? sudah dibagikan ya. Ada Kalau- tim jalur, ada tim bagian lain-lainnya. Oh iya, tentunya ya. Ada. Tapi kita sebelumnya 1 bulan sebelumnya jalur sudah disurvei dulu, survei. Jadi ada beberapa item tuh yang misalnya ada 2 tanjakan yang kita siapkan untuk mengacu adrenalin peserta. Satu dinamakan oleh Pak Dir Sabara itu Bukit Sabara. Ya, satu lagi namanya Bukit Raimas. Itu sudah hak paten. Karena Pak Dir Sabara. Ya, di Sabara. Memang tanjakannya agak lumayan. Tapi menjelang hari-hari H itu kita sempat kewalahan karena itu kan single track. Jadi H-2 itu karena cuaca hujan. Jadi kan karena kan ini licin, pasti lumpur licin nih. Jadi para tim jalur nih bersama rekan lainnya membuat 3 alternatif. Jadi bisa milih jalur 1, jalur 2, jalur 3. Kalau memang pro itu masuk jalur 1. Jadi boleh memilih nih. Boleh milih. Tapi nanti ketemu di atas. Kalau Kalau Pak ragu-ragu bisa jalur 2, jalur 3. Pak Saprinija memang hobinya ngetrail juga ya? Insya Allah habis. Iya. Kalau Pak Sandi? Iya, hobi yang sama. Senior Jadi profesional. panitia yang dibentuk ini memang oleh ketua panitia Pak Dirsa Mapta diambil adalah personil yang memang punya concern yang sama, punya hobi yang sama gitu. Sehingga kita mempunyai satu frekuensi yang sama. Satu jalur. Satu jalur. Itu- Salam itu satu jalur. Apa tuh, apa namanya? Itu kode-kode. Slogan-kodenya. Jargonnya gitu. Jargon. Salam Jargonnya. satu jalur. Salam satu jalur gitu. Nah, menarik seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada yang agak sedikit becek, licin Iya, dan sebagainya, ada jalur yang disiapkan. Ada nggak Pak yang mungkin, ya biasalah namanya ini juga menguji adrenalin, ya mungkin ada kecelakaan kecil atau dan sebagainya, yang mudah-mudahan sih nggak ada ya sampai yang seperti apa. Ada nggak Pak kejadian-kejadian pada saat Kemarin ya. Yes, Sapa 2022 kemarin? Sempat ada trouble Bang. Iya. Sempat ada Ya. trouble di lapangan. Ada 2 sih kejadiannya, tapi memang ini tidak terlalu fatal. Memang kalau menurut rider itu sudah biasa. Biasa, Karena memang jalur yang hadapi juga tantangan sangat berat. Memang itu sudah dipikirkan resikonya. Tapi ada dua trouble. Yang satu pun karena memang yang ada berseberangan, dia mau menjemput kawannya. Satu rider menguasai jalur. Dan mungkin ada selisih di crash di jalan, di crash. Tapi alhamdulillah Langsung terselesaikan. iya terselesaikan. Itu prosesnya gimana Pak? Itu kan di tengah-tengah bukit atau hutan. Itu proses penanggulangan apa pakai ambulan atau gimana Pak proses? Oh ya, karena memang di setiap pos kita kan ada 3 checkpoint dan 4 pos. Di setiap pos itu kita siapkan tim kesehatan. Kebetulan yang kejadian yang mungkin viral di digital itu dievakuasi lewat helikopter itu karena memang kondisi medannya itu tidak memungkinkan kendaraan roda 4 masuk. Ambulan juga tidak mungkin masuk. Paling kalau mungkin rekan-rekan dievakuasi menggunakan roda 2. Jadi berdasarkan inisiatif itu Bapak pimpinan atau ketua inisiatif evakuasi menggunakan helikopter. Bahkan mungkin ini satu event yang dievakuasi menggunakan helikopter. Sekali, Pak. Itu luar biasa. Artinya panitia sudah sedemikian rupa mengorganize ini dengan baik. Nah, jadi kan tidak hanya kita dari acara, jalur dan sebagainya, tapi untuk hal-hal yang mungkin karena kendaraan rescue sudah disiapkan oleh panitia. Ini luar biasanya nih Polda Aceh ya dalam Sapa 2022. Nah, baik Pak. Jadi saya penasaran nih.
tadi Bapak sampaikan bahwa rider nih yang memang satu frekuensi, tapi ada nggak Pak peserta yang kayaknya seru juga ikut gitu? Ada nggak Pak yang baru-baru bergabung gitu pada saat kegiatan? Ya. Ada ya? Tentunya dari hampir 1.500 rider ini tidak semuanya memang yang profesional ya, yang memang sudah lama berminat dalam hal olahraga ini. Ada beberapa yang memang sebagai follower, sebagai pengikut, memang inginnya meramaikan daripada acara kegiatan HUT Bayangkara ini. Jadi ini sesuatu yang memang kita syukuri, akhirnya Sapa ini bisa menginfluence kepada masyarakat lebih luas lagi. Dan ini bukan hanya olahraga yang sifatnya hobi, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial di dalamnya yang kita laksanakan. Itu ada kegiatan sosial. Contohnya dari panitia memberikan bantuan sosial sebelum H-1 kegiatan ini kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, dan memang ini sudah biasa dilakukan oleh para rider. Jadi para rider yang di wilayah itu baik di kabupaten maupun di kota yang ada di Provinsi Aceh ini mempunyai satu habit kebiasaan di mana ada bencana biasanya kita itu komunitas itu datang untuk memberikan bantuan. Jadi dengan agenda ini juga itu tidak kita lepaskan. Kita juga tetap membuat kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi kami tegaskan kembali, rider ini bukan hanya sekedar senang-senang, bukan hanya hobi, tapi juga ada satu pesan yang baik yang dibawa oleh para rider, yaitu berempati kepada masyarakat kita yang butuh pertolongan daripada kita. Ini patut dicontoh loh, nih, Sobat Pori ya, Pak ya. Jadi para ridernya juga memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Pak, ada nggak kejadian yang menarik yang mungkin berkesan dari Pak Safrinijal maupun dari Pak Sandi ketika pelaksanaan Sapa nih yang mungkin sangat berkesan? Apa Pak kira-kira? Ada nggak kejadian pada saat kemarin? Yang berkesan kalau tentu bagi saya sebagai ketua seksi acara, pertama saya secara pribadi adrenalin kita menjadi lebih gimana dia lebih tertantang dan lebih naik karena mengingat waktu kumpul di Polda itu ada 1.500 rider yang mesinnya hidup, ya kan, di Polda. Jadi kita lihat nggak ada lagi di situ gap, nggak ada lagi di situ siapa pejabat apa, dia latar belakangnya apa, itu nggak kelihatan lagi. Yang penting di situ adalah hanya sebagai rider yang ingin meramaikan HUT Bayangkara ini dengan melakukan kegiatan trail ya. Jadi itu merupakan adrenalin, dan ketika acara ini berlangsung, semua rider itu semuanya antusias mengikuti kegiatan item-item yang sudah kita arrange dengan baik, itu diikutin semuanya. Jadi semuanya saya pikir ini memberikan satu efek yang baik bagi Polda Aceh dan bagi masyarakat Aceh pada umumnya. Jadi dan kalau kita lihat pun di sosial media, dari postingan-postingan yang dibuat oleh Polda Aceh yang diposting oleh masyarakat yang memang merekod kegiatan itu sendiri, semuanya sambutannya baik, dan banyak juga dari mereka yang menginginkan agar kegiatan ini bisa tetap menjadi kegiatan yang dapat diteruskan ke depan, berkelanjutan, tidak hanya di tahun 2022 tapi juga bisa lanjut ke tahun-tahun berikutnya, karena ini sesuatu yang sangat positif yang bisa dilakukan oleh Polda Aceh. Demikian. Nah, kalau dari Pak Safrinijal sendiri, kejadian menarik apa nih Pak yang masih berkesan di Bapak dari Sapa kemarin? Baik, terima kasih. Barangkali kesan mungkin yang saya sangat antusias ini adalah jumlah peserta ya, jumlah antusias peserta itu mengikuti Sapa. Bahkan mungkin ini salah satunya event dengan peserta terbanyak dilaksanakan di Aceh selama event khusus yang untuk kegiatan adventure ini. Bahkan ini mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Bapak Kapolda Aceh dengan kegiatan yang kita laksanakan seperti ini. Artinya bapak-bapak yang berada di belakang layar maupun di depan layar merasa terpuaskan terpuaskan, senang dari pagi sampai jam 10 malam, tapi puas kita, pesertanya rame gitu Pak ya, dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu yang kita sangat kita harapkan. Memang dari peserta pun tidak ada mengeluh, tidak ada ini,
terus mereka juga puas dan senang kita kan ini. Kami saja Pak selaku masyarakat umum mungkin dan Sobat Polri semuanya melihat tayangan video kemudian foto-foto ini suatu yang memang spektakuler sekali dan dengan jumlah yang banyak. Barangkali mungkin Pak Saprinija sendiri maupun Pak Sandi pertama kali yang paling banyak mengikuti rider ini baru ini kali ya Pak ya? Iya. Selama- Kita biasa ikut-ikut dalam beberapa event, paling banyak mungkin hanya 500 gitu ya. Memang. Tapi ini spektakuler dan satu kebanggaan bagi Polda Aceh. Artinya masyarakat itu dari semua lapisan semuanya ingin meramaikan HUT Bayangkara. Yang bisa kita petik tahun ini memang Polda Aceh buat acara nggak kaleng-kaleng. Aduh, luar biasa, luar biasa. Polda Aceh Expo juga. luar biasa. Dari BSE, dari apa namanya Sapa, Sapa, dan ya. nama slogan atau nama singkatannya pun mudah diingat gitu Iya. Pak. Ini memang konseptornya luar biasa ini. Nah Pak, saya tertarik dengan door prize sudah tentu siapa yang beruntung kan seperti Iya. itu. Iya. Nah tapi kalau saya melihat ada pemenang gitu, nah itu ada pemenangnya gitu ya Pak ya. Itu pemenang tuh dari segi apa Pak? Kalau Bukan. rider ini gimana? Atau memang seperti apa? Bukan kita tidak dilombakan, bukan Tidak pemenang dilombakan. ya. Jadi kita ada siapkan hadiah utama dan hadiah hiburan. Hadiah utama itu ada 6 unit sepeda motor, Oke. 3 NMAX dan 3 unit Beat Itu Matic. door prize. Door prize. Oke. Tidak ada dilombakan. Jadi Tidak dilombakan. bukan siapa duluan sampai, siapa yang paling Oke. kencang enggak. Makanya Tapi saya diundang penasaran semua. dari situ. Diundi semua ya. Artinya pemenang adalah door prize ya. Door Door prize. prize. Jadi 6 unit itu 1 unit NMAX itu diberikan untuk core wheel untuk diundi untuk pasang core wheel itu untuk peserta. Lebihnya untuk para peserta. Dan di hebohnya ini untuk peserta terbanyak itu 1 ekor kambing. Nah itu kan artinya pemenang, ini bukan door prize ya kan? Oke. Nah, artinya Peserta bukan terbanyak, peserta bukan pemenang, tapi terbanyak, ya. Saya penasaran nih Pak, kabupaten manakah yang mendapatkan seekor kambing dengan peserta terbanyak ini Pak? Pidi bang. Bidi? Pidi ya. Pidi. Wow, ini sebenarnya kerjasama Kapolres, maksudnya Polres dengan Forkopimda atau dari mana tuh bisa mendapatkan bisa sebanyak rider itu Pak? Itu biasanya seperti apa tuh? Memang kita tuh di PD itu para rider itu banyak klub. Jadi dikumpulkan para klub-klub itu jadi satu dikumpul oleh Pak Kapolres untuk perwakilan PD. Jumlah 151 rider dari PD. Ternyata kesimpulannya berarti Banda Aceh masih kalah banyak ya dari Ya. PD Aceh. Banda Aceh terpecah. Oke, karena banyak. Jadi masuk banyak. klub, Iya, ada benar. masuk Polres, masuk klub sebagian dari klub. Dan juga ini ada peserta dari Sumatera Utara juga ada. Wow, ternyata bukan hanya di Aceh. saja loh Sobat Polri, sampai keluar Aceh, sampai ke Sumut. Sumut. Itu peranan siapa tuh Pak bisa sampai Sumut bergabung dengan kita tuh gimana caranya prosesnya tuh? Ya mungkin itu adalah bagian daripada sosialisasi yang sudah kita lakukan. Kemudian ini mungkin sosialisasi itu sampai kepada teman-teman yang berada di Sumatera Utara dan mereka mengkonfirm kepada kita boleh nggak ikut bergabung meramaikan. Ya tentu kita selaku panitia welcome dengan senang hati, silahkan saja. Jadi jarak tidak menjadi sesuatu masalah lagi, tapi karena memang ada satu hobi yang sama sehingga mereka juga ingin bergabung. Jadi itu kita apresiasi lah bagi teman-teman rider yang ada di Sumatera Utara itu. Dan memang kita sempat melihat ada postingan-postingan bagi yang ingin mengikuti Iya. kegiatan ini, silakan menghubungi kontak ini Iya, gitu ya Pak iya, ya. iya. Artinya memang kita terbuka luas kepada rider manapun Iya, yang mau bergabung gitu. Ini menarik sekali nih. Tapi kalau yang kembali ke door prize, bukan door prize sih, pemenang yang terbanyak mendapatkan seekor kambing. Kalau menurut panitia nih, itu tujuannya apa sih Pak? Maksudnya memberikan seekor kambing, karena ini hal yang luar biasa sih, luar dari kebiasaan gitu. Apa sih tujuan dan maksud ada pemenang mendapatkan seekor kambing? Itu kira-kira tujuannya apa dari Polda Aceh? Tujuannya tentu mengapresiasi ya, mengapresiasi kepada wilayah yang memang sudah mengirimkan pesertanya dengan jumlah yang banyak. Kenapa Jadi, seekor kambing gitu Pak? seekor kambing ya mungkin ini adalah satu habit juga di rider. Kadang-kadang kita di lapangan tuh kalau sudah selesai kegiatan, kadang-kadang kita potong kambing, potong kambing. oke. Jadi potong kambing itu menjadi sesuatu yang kebiasaan di Budaya, rider. tradisi Tradisi kita. di rider kalau di lapangan, kadang-kadang masih di hutan kita makannya potong kambing atau selesai kegiatan untuk menambah keakraban potong kambing. Jadi
Ya, itu juga yang kita berikan kepada para peserta yang tadi jumlahnya banyak. Jadi Seperti mereka itu. ketika pulang pasti potong kambing, Iya. rame-rame. Kebersamaan kumpul. kuah belangong. Nah, itu dia Kebersamaan, kuah belangongnya kuah itu, belangong. Pak. Memang tradisi Aceh ini ya, luar biasa. Oke, nah menarik door prize tadi kan mendapatkan sepeda motor ya, Pak. Iya, Dan sepeda iya. motornya pun bukan kaleng-kaleng Iya, loh, Pak. iya, Hadiah iya. utamanya merek NMAX ya. Iya, Pak? boleh sebut mereknya. Iya, tidak boleh sebut mereknya. Tapi menggambarkan bahwa begitu excitednya bahwa Iya, hadiah bisa. utamanya itu firm banget Iya. bagi yang mendapatkannya. Dan Iya. itu yang dapat dari mana, Pak, yang hadiah utama satu? Ada utama satu untuk core wheel itu Aceh Singkil. Oh, Ya, Aceh Singkil. dari Polresnya. Polres Aceh Singkil. Yang Tapi bukan dapatkan- untuk perorangan itu, untuk wilayahnya. Oh, Iya, Wilayah, oke. bukan Setelah itu perorangan. pakainya ganti-gantian. Untuk yang itu tidak tahu kita di Mungkin sana. terserah kepada mereka lagi kan, apakah mau dijual, Mau dijual, apakah mau bagi-bagi. dihibahkan, nah terserah lah. Siapa tahu hari ini bapak ini pakai besok bapak ini pakai. Tapi itulah bentuk apresiasi dan Apresiasi, itu ya. luar biasa, Betul. sangat bersyukur Ya, sekali ya, Pak ya, ya. mendapatkan 6 sepeda motor, bukan Ya. kaleng-kaleng ya, 6. gitu Pak ya. Nah, Oke, baik. Mungkin ada hal lain Pak yang mau disampaikan terkait Sapa kepada Sobat Polri yang mungkin belum tersampaikan ke kita. Kalau kita dari panitia pertama menyampaikan rasa terima kasih kita kepada semua elemen masyarakat yang sudah mensupport, mendukung kegiatan ini sehingga ini berjalan dengan baik, lancar, dan ini menjadi satu kebanggaan bagi Polda Aceh maupun masyarakat Aceh bisa menyelenggarakan satu event adventure trail ini dengan begitu besar dan meriah, dan harapan kita tentunya kepercayaan seperti ini nih harus kita jaga supaya ke depan nanti event ini bisa tetap berlangsung dan semua masyarakat nanti bisa tetap mempunyai satu komunitas yang memang menghilangkan gap di antara kita, menghilangkan latar belakang di antara kita menjadi satu semuanya sehingga Aceh ini bisa lebih solid lagi ke depan. Aceh menjadi solid. Iya. Bermuaranya pada perdamaian Iya, yang selalu kita iya, rasakan. iya. Pak ya. Kalau Pak Sabdrinja barangkali Pak. Baik, mungkin pada masyarakat sebagian besar ya, mungkin komunitas trail ini bukan komunitas yang ilegal, bukan komunitas yang seperti geng dan sebagainya, ugal-ugalan, tidak. Dan ini bukan kegiatan yang membuat kita harus berani, harus yakin, tidak. Kan buktinya kegiatan event kita kemarin itu diikuti juga ada peserta yang di atas usia 60 tahun ada. Kemudian ada 4 orang peserta dari wanita juga ada peserta. ya? Ya, ada 4 ada. orang peserta wanita. Dan mereka juga mampu mengikuti 3 checkpoint. Jalurnya dilewatin semua. Jadi masyarakat mungkin paham bahwa ini bukan satu yang sangat berbahaya dan sebagainya. Dan pesan juga pada para rider dari kami ini bahwa tertib berlalu lintas, tertib dalam berjalan dan sebagainya, bahwa jalan raya itu bukan milik kita semua, milik kita para rider adalah di hutan. Sebagai semboyan kita, sopan di jalan, liar di hutan. Wah, itu loh slogannya apa tadi Pak pertama? Salam satu jalur. Satu jalur. Kemudian Sopan di jalan, liar di hutan. sopan di jalan, lihat Lihat di di hutan. hutan, ya. Oh my, yes. Luar biasa rider kita ini. Pak, yang tentunya juga kita tidak tanpa dukungan dan support dari jajaran pimpinan dan juga seluruh pihak yang terkait ya Pak ya, hal ini juga tidak mungkin dapat terwujud dengan sukses seperti ini. Baik, dan saya rasa sudah menggambarkan bagaimana spektakuler dari Sapa 2022 ini. Sobat Polri semuanya, kami ucapkan terima kasih kepada Ya, terima Pak kasih, Sandi, Bu. Ya. kepada Pak Sabdrinja sudah berkenan untuk bincang-bincang dengan kita pada hari ini. Dan seperti biasa, sebelum menutup podcast saya akan memberikan sebuah pantun iklan Sobat Polri. Kue cucur bukan sembarang kue cucur. Ini kue cucur kelapa, bikin hati meleleh. Adventure bukan sembarang adventure, ini Sapa, Selawat Adventure Polda Aceh. Dan baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.